Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dirin, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lakpro dengan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Jadi kali ini saya akan membahas tentang relevansi ulumul Quran dalam kajian kontemporer. 1. Pergeseran paradigma dari tekstual ke kontekstual. Ulumul Quran bukan sekedar ilmu sejarah tentang bagaimana Al-Quran turun, melainkan metodologi untuk memahami pesan abadi di balik teks yang sudah tidak bertambah lagi. Di era kontemporer, ilmu ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan teks yang bersifat statis dan realistis, sosial yang bersifat dinamis dan harus berkembang. 2. Relevansi cabang ilmu klasik di era modern. Asbabun nuzul, latar belakang turunnya Al-Quran, latar belakang turunnya ayat. Dalam kajian modern, ilmu ini tidak hanya dipandang sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai alat untuk menemukan alasan hukum. Dengan memahami konteks sosiologis saat ayat turun, para pemikir dapat membedakan mana pesan yang bersifat universal, berlaku selamanya, dan mana yang bersifat partikular, terikat situasi khusus abad ke-7. Lalu ada Makkiyah dan Madaniyah secara kontemporer. Pembagian ini digunakan untuk memetakan strategis perubahan sosial. Ayat Makkiyah memberikan fondasi pada nilai kemanusiaan dan spiritualitas, sementara Madaniyah memberikan panduan operasional dalam bernegara dan hukum sosial. Hal ini penting untuk proses pribumisasi Islam di berbagai belahan dunia. Yang selanjutnya yaitu ada nasih dan mansukh, menghapus hukum. Konsep ini sering dipahami sebagai prinsip gradasi hukum. Al-Quran mendidik manusia secara bertahap, misalnya dalam isu pelarangan khamr. Di era kontemporer, prinsip ini relevan untuk melihat bagaimana sebuah hukum dapat diterapkan secara perlahan sesuai dengan kesiapan mental dan sosial masyarakat. Pembahasan yang ketiga yaitu ada integrasi dengan pendekatan kontemporer. Ulumul Quran saat ini tidak berdiri sendiri, melainkan berdialog dengan berbagai disiplin ilmu baru. Pertama, ada hermeneutika. Digunakan untuk menggali makna teks dengan mempertimbangkan posisi penafsir, sehingga tafsir tidak terjebak pada pengulangan makna masa lalu saja. Yang kedua, ada semiotika dan linguistik. Menganalisis Al-Quran sebagai struktur bahasa yang kompleks untuk memahami kedalaman sastra dan simbol-simbol di dalamnya. Yang ketiga, sosiologi adalah antropologi sosiologi dan antropologi membantu memahami bagaimana ayat-ayat Al-Quran berinteraksi dengan budaya lokal dan bagaimana pesan tersebut dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Pembahasan yang keempat yaitu menjawab isu-isu global. Relevansi ilmu ini terlihat nyata saat digunakan untuk membedah masalah-masalah modern, seperti pertama, keadilan gender, melalui peninjauan ulang ayat-ayat tentang relasi laki-laki dan perempuan dengan kacamata konteks sejarah. Yang kedua, yaitu sains dan teknologi. Memahami ayat-ayat alam atau kauniyah secara filosofis agar selaras dengan penemuan sains tanpa mengabaikan aspek teologi. Yang ketiga, pluralisme. Menggali konsep kewargaan dan hidup berdamping di tengah keragaman masyarakat global yang semakin tanpa batas. Kesimpulannya, ulumul Quran kontemporer telah bertransformasi dari sekadar ilmu transmisi atau riwayat menjadi ilmu yang analitis dan kritis. Hal ini memastikan bahwa ilmu Al-Quran tetap berfungsi sebagai kompas moral yang aktual bagi umat manusia di tengah perubahan zaman yang sangat cepat. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Mohon sebanyak-banyaknya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.